Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk antum semuanya. Semoga kita selalu istiqomah di dalam agama Islam dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, di dalam tayangan video ini kita bukan bermaksud untuk mengadu domba, tetapi tayangan video ini agar kita lebih berpikir untuk memilih pendidikan anak kita. Bukan karena hanya ponpes tersebut megah, tetapi lihatlah keilmuan yang diajarkan kepada anak-anak kita. Di video ini ada santri Al Zaitun yang pelanga-plongo melihat penjelasan santri di luar Al Zaitun. Dan saya harap untuk menonton video ini sampai selesai, semoga video ini mengedukasi kita semuanya. Lanjut bang, kalau imam sudah keburu ruku tapi makmum belum membaca surat Al-Fatihahnya, belum selesai lah. Sedangkan sunnah abad kalau ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Itu kita harus gimana bang? Apakah kita harus ngikutin imam atau ngepur imam atau pusring sama imam atau apa? Oke, baik. Sebelum kita bahas terlalu jauh, kita akan bahas lebih dulu sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat ada dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ma makna sunnah abad? Apa itu sunnah abad? Sunnah abad adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Seperti kita meninggalkan doa kunut dalam sholat subuh. Atau tahiyat pertama dalam rokaat kedua di saat sholat duhur, asar atau isya. Kita tinggalkan tuh tahiyatnya. Maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Sebelum salam sujud lagi baca subhanaman layanamu walayasu 3 kali. Wahai zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah itu kan sunnah abad. Ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Sekarang apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat itu sunnah yang kalau ditinggalkan gak apa-apa dibaca lebih utama. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Itu namanya doa iftitah. Dibaca afdol, kalau gak dibaca gak apa-apa. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Selesai gak apa-apa. Cuman dibaca lebih utama. Misalnya kita lagi di rumah, kita lagi takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa yang harus kita lakukan? Batalkan atau teruskan sholatnya? Jawabannya tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, kalau orang tua manggil kita, guru manggil kita, atau ada tamu, batalkan dulu sholat sunnahnya. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, begitu kita Allahu Akbar ada tamu, suaranya agak dikencengin. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi kencengin tuh. Biar si tamu itu ngedengar bahwa kita lagi sholat. Nah, kemudian yang termasuk dalam sunnah hayat itu ketika kita ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dibaca sekali boleh, 2 kali utama, 3 kali afdal. Ketika kita sujud, khususnya kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kalau kita sujud terakhir dalam sholat, rokaat kedua dalam sholat subuh atau rokaat keempat dalam sholat asar, zuhur atau isya, itu lamain seukuran baca subhanallah 21 kali. Banyakin baca doa di sujud terakhir. Karena itu salah satu makom ijabah. Tempat yang doa itu diijabah oleh Allah. Jadi sujud agak lama. Cuman jangan lama-lama. Ntar dikira orang, kenapa ini orang sujudnya lama, punya banyak hutang, bagaimana nih gitu kan ya. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah itu ya. Jadi tahu ya sunnah abad dan sunnah hayat. Nah tapi kan Kang pertanyaannya nih soal baca Al-Fatihah makmum yang gak keburu sama imam. Nah kita bahas. Apa? Ntar dulu jangan berisik. Makmum itu ada 2. Pertama ada makmum muafik, kedua ada makmum masbuk. Jangan berisik. Makmum muafik itu makmum yang ketika dia menjadi makmum dengan imam, dia punya cukup banyak waktu untuk membaca surat Al-Fatihah sebelum imam ruku. Itu namanya makmum muafik. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, kita juga ikut takbir Allahu Akbar. Nah kita ini makmum muafik. Ada lagi makmum masbuk. Makmum masbuk. Imam udah waladhdallin, udah ruku, amin, ruku imamnya, kita baru takbir. Kita Al-Fatihah belum selesai, imam keburu itidal dan sujud. 2 rukun. Nah, itidal, sujud. Nah, berarti kan kita ketinggalan nih. Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita menjadi imam masbuk, makmum masbuk, makmum yang datangnya telat, ikuti imam. Ikuti imam, karena imam akan bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan yang ada pada makmum. Jadi baca surat Al-Fatihah. Dengerin dulu. Baca surat Al-Fatihahnya misalkan baru
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam udah ruku, i'tidal, sujud. Nah, udah ikutin aja. Nah, itulah makmum masbuk dan makmum muwafiq serta sunnah dalam sholat, sunnah abad dan sunnah hayat. Semoga bermanfaat. Bisa diambil referensinya dalam kitab Nihayatuz Zen atau I'anatul Thalibin Juz 2. Jazakumullah khairul jaza. Saya hanya menyampaikan, saya tidak pandai. Ya, seperti reporter lah yang menyampaikan kabar, seperti itulah saya. Yang hebat itu yang ngarang kitabnya, itu luar biasa. Yang hebat itu ulama-ulama Allahnya, itu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju nggak Kang Harun turun? Kok maksa ya? Lu buka kamera lu. Anak kecil lo maksa. Terus one by one. Hah? Bilangnya anak kecil, jangan bilang anak kecil paman. Kang Anom itu udah bukan anak kecil paman. Gua anak kecil, gua udah punya anak. Mas, iyalah anak kecil yang punya anak berarti. Oh ya udah gini. Lu maunya sama siapa? By one sama siapa? Sama gua apa sama Kang Harun? Coba. Mau apa ini? Astagfirullahaladzim. Kan tadi situ yang minta pengen diskusi tentang tauhid, jangan ke fikih. Saya ikut. Yuk kita diskusi soal tauhid. Tauhid yang kita bahas mau di era Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sendiri, atau sebelum Asy'ariyah dan Maturidiyah, atau ba'dul mutaakhirin. Maksud saya yang di demo yang dianggap sesat itu secara akidah atau secara fikihnya gitu loh. Kedua-duanya. Saya sudah bilang itu sudah kedua-duanya. Ya ayo monggo dibahas sesatnya di mana. Ya ayo monggo dibuka kameranya. Lagi kamera anak kecil apa? Gini aja deh, gini. Saya kasih nomor WhatsApp pribadi saya, bukan WhatsApp admin langsung. Kita PC. Nyimpen nomor lo buat HP bang. Nyimpen nomor lo buat HP. Aduh, kita turun. Aduh Kang Harun turunin aja ya, pusing, naik darah saya. Boleh. Lu nggak danta lu. Duh, hampura. Ada yang lebih ini nggak sih? Ada yang lebih hebat dari dia nggak sih? Al-Zaitun tuh. Jadi gini Kang Anom. Pusing saya Kang Harun jadinya nih. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ketika seseorang mengatakan bahwa fikih itu syarat akan khilafiyah, boleh punya anggapan seperti itu, boleh. Kenapa? Karena pengambilan fikih itu kan ijtihad min adillatiha tafsiliyah. Cuman mengesampingkan fikih itu berbahaya. Kenapa? Ujung-ujungnya ke tauhid juga. Kalau sholat kita gak diatur, yang penting kita sholat lah, ketetapan Al-Quran berarti melanggar. Itu berbahaya dengan tauhid juga. Bisa jindik juga ya. Betul. Mana sini.